Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, sebuah kehormatan buat saya. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya kedatangan guru saya, beliau Gus Rohman atau Kiai Haji Abdul Rohman. Beliau pimpinan pondok pesantren daripada Asopa di Rajek Tangerang. Nah, jadi ini saya tidak mimpi dan sama sekali tidak merencanakan akan ketemu dengan beliau. Ternyata alhamdulillah luar biasa, beliau masih sehat, beliau masih bugar, masih semangat dalam berbagai hal. Jadi sahabat semuanya, sebelum kita bikin video ini, beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Ternyata beliau membisikkan kepada saya, katanya, Gus, masalah nasab sudah selesai. Yang harus kita pikirkan adalah nasib. Ya, kata beliau seperti itu. Itu yang penting. Nah, dalam hal ini apa beliau berbicara seperti itu? Mari kita ngobrol-ngobrol biar tidak penasaran. Sahabat semuanya di rumah biar langsung mengetahui siapa beliau sebetulnya. Silakan, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Faha Channel. Moga-moga Faha Channel ini ke depan akan tambah berkah ya. Amin ya Allah ya Rabb. Sampailah insya Allah pada 1 juta subscriber. Amin. Maka sahabat-sahabat ayo tonton terus Faha Channel yang selalu memberikan edukasi. Nah, itu yang paling penting. Betul. Ya kan? Dan tidak mengadu domba. Tidak mengadu domba. Kalau kita sahabat-sahabat, kalau kita belajar bahwa tugas Nahdlatul Ulama itu ada tiga ya? Ada tiga. Yang pertama itu selalu kita dituntut untuk belajar, ngaji ya, ngaji dimanapun kita berada, pada umur kita berapapun, sampailah kita ajal menjemput kita. Jadi ngaji itu tidak terbatas ruang dan waktu. Maka salah satu channel yang untuk belajar ya, saya kira Faha Channel ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat. Kenapa tadi saya bilang bahwa masalah nasab ini selesai? Karena yang harus kita pikirkan adalah nasib kita. Nasib kita, nasib umat. Nasib kita, nasib umat. Betul. Ya. Karena kita ini santri. Ya. Santri itu selalu diajarin begini, syaraful insan bil ilmi wal adab la binasab. Ya, soal nasab selesai lah gitu. Yang harus kita pikirkan nasib, dan nasib itu harus belajar. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya ilmu dan akhlak, tidak ada gunanya. Selesai. Iya kan? Selesai kita gitu. Maka patokan kita hanya itu. Mau anak kiai, mau anak habib, mau anak apa itu, kita dipastikan tidak akan berpengaruh kalau tidak ada ilmunya dan tidak ada akhlaknya. Maka kalau dulu kita di pondok selalu diajarin kan, syaraful insan ya, bil ilmi wal adab. Kalau kita pengen mulia, kalau kita pengen nasibnya baik, belajar itu, dan juga selalu menomorsatukan akhlak. Itu yang paling penting bagi kita gitu. Jangan kita bicara nasab tapi kita menjelek-jelekkan orang, seolah-olah kita paling suci ya kan, nasabnya orang paling baik, ya buat apa gitu. Nabi Nuh juga ceritanya Kan'an malah anak Nabi, Pak. Ya kan? Anak Nabi. Anak Nabi itu.
Jangankan keturunan yang sekian, ndak jelas itu. Gitu. Tapi anak Nabi aja bisa kena durhaka gitu. Betul, bisa masuk neraka gitu, ya kan? Betul. Apalagi kita ini semua kan keturunan Nabi. Kita juga keturunan Nabi, Bos. Tapi Nabi Adam minimal, ya kan? Makanya saya kira Fahad Channel untuk selalu fokus di situ. Jadi patokan Fahad Channel itu bukan kita anak siapa. Betul. Apalagi hari ini kan kita memang bukan anak kiai, ya kan? Kita juga bukan anak raja. Tapi untuk berkhidmat, ya, kita insya Allah harus yang nomor satu. Berkhidmat untuk keluarga, berkhidmat untuk masyarakat, gitu. Makanya NU, ya, santri-santri NU itu patokan utamanya mesti ilmu, karena pendidikan. Betul. Gitu. Lah, tidak hanya pendidikan, makanya NU itu tugasnya yang kedua adalah dakwah. Dakwah yang ramah, ya, dakwah yang merangkul, kan, bukan memukul. Dakwah yang istilahnya baik, bukan yang jelek. Karena kita tahu bahwa ciri orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu salah satu pokok utamanya itu adalah tidak pernah memusuhi pemerintah yang sah, tidak pernah memberontak kepada pemerintah sah. Itu selalu diajarkan oleh guru-guru kita. Betul. Semenjak kita ngaji di Kobong, ngaji dimanapun itu, gitu. Makanya saya berharap, ya, kita jangan sampai kemudian terpancing kita terlalu emosi, ya kan, terpancing kita malah melupakan hal-hal prinsip, gitu. Hal-hal prinsip yaitu pendidikan. Hal-hal prinsip itu berdakwah dengan Allah kita. Kita ini adalah kaum-kaum tradisional yang berpikir maju. NU itu kan orang-orang tradisional yang berpikir maju, gitu. Maka patokannya NU itu kan muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, gitu. Tapi ini jangan disalah artikan. Muhafadzah alal qadimi sholeh itu kita punya istri tua kita taruh di atas apa? Lemari, gitu ya. Istri muda di dalam kantong. Iya, yang muda kita ambil, bukan begitu, gitu. Tidak, wal akhdhu bil jadidil aslah itu kita cari janda-janda herang, bukan begitu, gitu. Ya kan? Nah, ini yang penting. Sehingga kalau kemudian didasari dengan ilmu yang tentunya dengan akhlak tadi, kita juga yang kedua, kita dimanapun kita, dalam keadaan apapun kita, apalagi sekarang banyak channel-channel kayak Fahad Channel ini yang tadi fokus kepada edukasi, ya, masyarakat, pendidikan masyarakat, ya kan? Kita berikan apa? Pendidikan yang baik terhadap masyarakat kita. Apalagi sekarang ini sudah kita menghadapi dunia yang begini. Bayangkan yang Thailand. Lah, kalau bahasa Ciamis yang kacida. Kacida, ya. Tapi boleh ngerokok, ya? Boleh. Ya, saya pinjam korek lah. Oh. Biar bisa ngomong nanti. Kita kalau ya. Boleh ngerokok, ya? Boleh. Sambil ngopi nggak apa-apa. Sambil ngopi, ya. Santai aja, santai. Ini pagi-pagi udah ngopi di Ciamis saya ini. Ya, salam buat sahabat-sahabat Ciamis. Siap. Yang hari ini kita bisa ya bersilaturahmi. Itu Gus. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan bahasa jenengan bahwa kita sekarang tidak usah ngurus masalah nasab lagi. Yang paling penting kita urus nasib. Nah, jadi langkah-langkah nasib regenerasi muda sekarang itu menurut jenengan itu sebagai pimpinan sebuah ma'had yang besar di Tangerang itu seperti apa? Biar sahabat semuanya lebih paham lagi. Iya, karena tugas ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Semua unsur, semua santri itu harus fokus di situ.
Pemberdayaan itu dari kata-kata berdaya. Berdaya. Kebalikannya tidak berdaya. Ya kan? Nah, bagaimana kemudian kita ini berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat? Gitu. Makanya kan ayat yang selalu disitir itu kan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Ya kan? Takutlah kalian ketika meninggalkan generasi yang tidak berdaya. Ya kan? Betul. Takutlah kalian meninggalkan generasi yang tidak berdaya. Berarti kita harus meninggalkan generasi kita itu berdaya. Berdaya, Ya. inovatif dan lain sebagainya lah. Iya, kan ada kreatif, inovatif. Itu kan langkah-langkah untuk menuju Keberdayaan itu ya. pemberdayaan. Pemberdayaan Ya, itu ya. menuju berdaya. Berdaya itu. Ya, yang kebalikannya tidak berdaya. Buat apa kita itu teriak-teriak, ya kan? Seolah-olah paling membela agama, seolah-olah paling membela negara, kalau kemudian kita tidak berkontribusi walaupun kecil terhadap generasi kita, gitu. Apalagi hari ini tuh udah parah loh ya. Hari ini tuh orang hidup itu sudah banyak di medsos daripada kehidupan yang nyata, gitu. Kalau diukur itu kira-kira sudah pepti gitu. Malah hampir melebihi. Nah, ya Kalau malah dilihat, lebih parah kalau lebih dilihat, parah. ya kan? Betul. Berarti kalau pepti ada 24 jam berarti 12 jam 12 mereka jam. hidup di di dunia ini, di dunia maya ini, bukan dunia nyata. Artinya kita harus berkontribusi untuk mereka bisa berdaya di situ, gitu. Makanya kita dorong masyarakat kita dorong, apalagi hari ini isunya apa isunya? Isunya itu kan mesti soal perut, soal pangan, soal kedudukan, soal jabatan, ketokohan, gitu kan? Iya, kayak gitu. Lah, orang lagi mencari cara bagaimana supaya dia menjadi seorang tokoh, betul, ya kan, menjadi seorang yang dihormati oleh banyak orang lewat media ini, gitu. Ya, kayak begitu, betul. Lah ini kan, pas. Lah ini kan masalah kan, ya, gitu. Masalah. Ini masalah, padahal kalau kita lihat, ya kan, orang-orang tua kita itu ngajarin kita, kamu itu sudah ngapain, gitu. Kamu sudah memberikan apa? Karena patokannya itu dulu, kenapa Nabi kita ini benar-benar sampai sekarang dan sampai kiamat terjaga? Karena Nabi itu benar-benar giving. Nabi itu memberi, gitu. Giving sampai lupa menerima Nabi itu. Ya kan? Jadi Nabi itu bukan terima dulu tapi baru ngasih, tapi Nabi itu ngasih dulu. Ngasih ilmu, ngasih pelajaran, ngasih contoh. Ya kan? Sehingga Nabi pantas hari ini mendapatkan semua itu. Gitu. Kira-kira begitu. Yeah. Makanya kita harus fokus kepada memberikan kontribusi terhadap masyarakat kita, terhadap bagaimana supaya berdaya. Ya, apalagi Ciamis. Ya, ceritain tentang saya tentang Ciamis biar kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan di Ciamis ini. Amin. Gitu kan. Menarik sekali Gus, Masya Allah. Inilah sahabat semuanya ya, arti daripada silaturahmi. Karena kalau istilah bahasa Galuh Ciamis itu namanya silat. Silat itu kan bukan begini saja, tapi silaturahmi. Nah, ini bentuk dan aplikasi daripada silaturahmi itu akan melahirkan berbagai peluang, baik peluang usaha, peluang ilmu. Maka saya sepakat sekali apa yang disampaikan beliau tadi. Ilmu itu adalah yang paling utama. Bukan Pacena punya slogan. Ya, slogannya berilmu sampai mati. Dan mati-matian mencari ilmu. Dan sampai mati kita mencari ilmu. Nah, seperti itu, Gus. Jadi alhamdulillah yang namanya syiar itu kan bentuknya lain-lain, Gus. Seperti hanya saya dikatakan orang sini bahwa saya ini seorang jagoan. Bisa menaklukkan salah seorang preman yang bertato dari sini ke sini, dari ujung. Pokoknya badannya tuh kayak koran lah, seperti itu. Iya. Jadi ceritanya begini, Gus. Pada saat itu ada seorang, nggak saya sebutkan namanya,
yang sering main gitar kalau tengah malam, bikin berisik tetangga, berisik orang, wah nyanyi-nyanyi segala macam. Nah saat itu karena mungkin ibunya saking sudah jengkel, datang ke saya, pengersa, saya mohon bantuan bagaimana caranya ini anak supaya jadi eling, katanya seperti itu. Ya. Nah saya bilang, kenapa memangnya? Ya saya sudah didatengin tetangga, masyarakat karena anak saya bikin rusuh dan lain sebagainya. Siapa namanya? Ini. Nanti gini aja, kalau ketemu suruh datang ke majelis saya. Nanti kita ngerokok, ngopi, bila mana perlu minum bareng, saya bilang gitu. Kalau dia suka minum, minum bareng sama saya, gitu kan. Ya minumnya minum apa aja, kan gitu. Singkat cerita dia datang, Gus. Datang ke saya, terus kemudian dia bilang, Mang, katanya suruh ke sini saya. Ada apa ini kan? Yang namanya juga preman kan seperti itu. Hehe, Anda yang namanya ini. Sini Mas. Masuk, silakan masuk. Nah, di situ saya membuat sebuah gerakan ekonomi yang disebut kelompok santri usaha kecil. Jadi disebutnya kelompok santri usaha kecil. Nah, di mana di situ memberikan sebuah terobosan baru, menetaskan telur. Jadi ada penetasan segini, nah kita kasih lampu dan sebagainya. Pas beliau datang ke tempat saya itu pas lagi menetas. Jadi bray gitu kan, gitu. Lagi Pas dia lagi pecah, pas dia lihat nih, ini katanya apa Kang? Saya bilang ini telur bebek. Iya, telur bebek. Ini bebek ini kalau diramin sama entok itu hampir 1 bulan. Kalau pakai mesin ini 28 hari. Terus dia bertanya, bla 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 segala macam. Apa untungnya apa, dia bilang gitu. Saya bilang beli telur 2.000 perak, kita jual 5.000. Bahkan sampai yang betina itu 7.000. Wah, untungnya gede ya. Ya sudah, kamu daripada ini mendingan ke tempat saya aja. Merapat terus setiap hari, saya bilang gitu. Biar kamu tahu ilmunya. Akhirnya dia datang terus ke tempat saya. Nah, ketika itu saya hitung-hitung, Kang, ini untungnya tuh luar biasa katanya. Kalau masuk 1.000, saya dapat 7 juta 1 bulan. Lah itu saya bilang gitu. Bahkan bersihnya 5 juta. Ya itu saya bilang untungnya. Coba kamu ngomong sama ibu kamu, biar orang tua kamu biar dimodalin. Nanti saya yang bimbing di sini, saya bilang gitu. Akhirnya dia singkat cerita, dia bikin kapasitas 1.000. Nah setelah itu kan dia terus saja saya arahin supaya rajin dia. Kamu ini kalau nggak kamu ramin dengan cara pakai air itu, ini rugi, netesnya kurang. Ngeraminnya jam berapa? Harus jam 4 pagi. Paling lambat jam 5, saya bilang. Oh gitu ya? Iya. Jadi bangun jangan kesiangan. Iya. Pokoknya jam 4, jam 5 harus sudah di sini nongkrong. Singkat cerita dia itu udah ngeram, udah ini, datang jam 5 pagi. Kok kenapa pagi banget saya bilang ke sini? Kan kata Akang, apa namanya, kalau nyiramin ini harus pagi-pagi katanya gitu. Nah, biar netesnya lebih bagus, sholat. Biar kalau kamu nggak sholat nih nggak bakal bener. Iya. Kan dia gituin. Iya betul. Singkat cerita dia itu setiap ke situ ngeramin, nyiram kayak gitu, sholat subuh dulu. Iya kan. Setelah itu dia itu langsung pas begitu netes, dia bengong begini. Kok bisa ya begini? Inilah kuasa Allah sendiri. Kamu harus lebih paham. Kamu lebih dekat kepada Allah, akan Allah berikan keringanan dan kemudahan berbagai hal kamu inginkan, saya bilang gitu. Oh begitu ya. Akhirnya setiap hari itu nggak pernah lepas. Dia datang ke saya itu sholatnya subuh doang gitu kan. Karena ingin ngeramin itu. Iya. Padahal prinsip saya jangankan subuh, jam 10 pagi juga bisa. Gitu. Karena itu kan betul teknik saya, edukasi saya. Ya akhirnya karena dia ingin netesnya itu bagus, sholatnya itu subuh doang, lohor kelewat, asar kelewat, ya sudah. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting baru 1 waktu subuh juga saya sudah senang. Nah akhirnya saya tambahin lagi, apalagi kamu kalau 5 waktu, kaya kamu itu, saya bilang gitu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, mantep saya. Akhirnya singkat cerita Gus, sampai hari ini ada di tempat saya namanya Ustadz Bertato.
Ustadz bertato. Karena beliau tidak pernah lepas yang namanya kopya, Iya, peci, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Artinya, kenapa saya ceritain ini? Jadi yang tadi itu, ilmu itu memang tidak ada batasnya. Ya. Kan seperti itu. Maka kalau kita lihat apa yang diperintahkan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada saat itu, ya jahilan, hei orang-orang bodoh, ya kita lah semua. Fa'alna bil ilm, kau harus mencari ilmu. Karena wala khair ibadatin bila ilmin, kan gitu. Iya, betul. Jadi memberikan perintah cari ilmu kepada umur yang sudah faktor U, masih remaja, terus masih TK, masih SMP dan sebagainya, itu ada berbagai macam cara. Seperti hanya yang disampaikan saya tadi. Jadi apapun yang kita jalankan, disitulah kita berikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya orang-orang yang sudah lupa dengan wudhu seperti itu. Jadi gitulah Gus. Siap. Ini Gus, kemudian saya sering bertanya dan boleh dilihat di Pak channel, saya edukasi terhadap petani pun, saya sampaikan jangan terlalu berlebihan memakai pestisida racun, karena orang yang merusak alam itu bukan saja orang yang menebang kayu, tapi merusak tanah pun itu sama dengan teroris, saya bilang seperti itu. Ini saya kira sangat menarik sekali karena urusannya edukasi, pendidikan gitu. Jadi kenapa saya sangat menarik sekali, karena mengentaskan satu orang saja dari yang kita bilang dalam tanda kutip bukan tidak baik banget, bukan gitu, dari yang kurang baik lah menjadi baik. Ini kontribusi besar terhadap masyarakat, terhadap agama nusa dan bangsa. Kenapa semacam itu? Karena kan bisa menginspirasi. Gitu. Yang paling penting itu. Jadi bagaimana ini menginspirasi banyak orang? Contoh saja, jangan bicara masalah penetasan telurnya. Cuman ada proses pembelajaran. Orang yang asalnya tidak mau belajar menjadi belajar. Orang yang asalnya tidak mau baik menjadi baik, ya, bahkan tadi disebut dengan Ustadz bertato tadi, ya. Ini akan mengedukasi masyarakat secara luas, ya kan, bahwa kebaikan itu tidak ada batasnya, walaupun mungkin dibilang orang sangat kecil dan sangat sedikit, ya kan, sangat kecil dan sangat sedikit. Mungkin bukan kecilnya dan sedikitnya, tapi sedikit yang memberikan banyak efek, ya, kita sebut dengan multiple effect. Efeknya apa? Kita bisa mengajak generasi muda untuk kemudian berdaya tadi. Ayo kita berdaya lewat misalnya peternakan. Ini kan tadi peternakan, ya. Kalau saya di rumah membuat pertanian. Ya, jadi pertanian itu karena tugas pondok juga harus itu, pertanian kita nanam cabai 1000 meter gitu. Lah, apa bedanya yang belajar dan tidak belajar? Betul. Ya kan? Bedanya yang belajar itu hasilnya akan beda sama yang tidak belajar. Kita kan selalu belajar ini. Jadi qalilul amal, beramal yang sedikit, ya kan, itu akan bermanfaat kalau didasari dengan ilmu. Gitu, qalil amal, beramal yang sedikit itu yanfa'u bi ilmin. Tapi ada tambahannya yang saya garis bawain di situ, ada tambahannya bi ilmi billah. Jadi harus ada ilmu yang rujuknya, kembalinya, ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan nanam telur yang diawali dengan sholat subuh. Betul. Dengan telur yang jam 10 pagi tadi. Iya, beda, asli beda kan. Buktinya apa? Jadi sebelum saya misalnya nanam cabai, ya kan, prosesinya itu santri-santri khataman dulu, khataman Quran di situ. Apa bedanya? Beda, Pak. Sangat.
Sangat beda. Bedanya apa? Karena di dalam menanam kita, di dalam tadi itu yang penetasan telur kita, kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita libatkan zat yang maha bisa, yang maha memberi, sehingga pemberian itu menjadi berkah. Gitu. Buahnya ya, atau kathirul amal itu layan fa bila ilmin. Gitu. Kita beramal yang bagus, pergi ke sono, pergi ke sini, bisnis A, bisnis B, bisnis C, menjadi tidak jelas. Betul. Ya kan? Dan tidak ada hasilnya. Apabila tidak didasari dengan ilmunya Allah. Nah, ini yang membedakan, itu yang membedakan. Makanya karena bedanya adalah di situ, kita bisa membedakan antara berbuat yang didasari dengan ilmu dan perbuatan yang tidak didasari dengan ilmu. Itu kan? Sangat berbeda. Sangat berbeda gitu. Makanya ini menjadi catatan kan? Betul. Catatan bagi sahabat-sahabat Vaha Channel, ya kan? Libatkanlah Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Apapun aktivitas kita. Kalau dalam bahasa ininya manajemen spiritual ya. Nah, ya. Manajemen langit ya. Gitu. Ya, manajemen spiritual. Ini penting sekali itu. Makanya sahabat-sahabat ini biar bisa silaturahmi ya. Kalau di saya channelnya namanya Asofa TV. Asofa TV namanya ya. Di Asofa TV itu ada nanem ya kan, gitu ya, ada ngaji, gitu ya. Ada ya. Jadi bahkan di channel-channel kita itu ya, kita memang hari ini karena fokusnya adalah salah satunya ketahanan pangan. Ya kita kepengen yang namanya ada peternakan, pertanian, ya bahkan perikanan. Kalau di Ciamis ini kan banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu. Mungkin enggak besar ya, tapi kalau ini ya, kalau ini bisa mengentaskan ya, memberdayakan, memandirikan sahabat-sahabat muda ya, saya berharap sahabat-sahabat muda di Ciamis ayo kumpul di Vaha Channel, diskusi dengan ajengannya, diskusi dengan beliau ini ya kan, untuk bareng-bareng kita maju bareng ya, kita berbuat kebaikan bareng-bareng ya kan. Anak-anak muda ini jangan takut untuk mendekat kepada kebaikan. Itu saya kira itu yang penting sekali. Dan kalau ngomong Asofa ya, Asofa itu ya pondok biasa ya, selayaknya pesantren ya. Pesantren itu ada SMP, SMA, ada S1 begitulah ya. Jadi kita istilahnya, dulu saya sederhana pikiran saya itu kalau mati nanti siapa yang doain gitu, karena semua kita akan mati Pak gitu. Apakah lagi nunggu giliran apa kita terus mati dikubur begitu saja, setahun sekali ditengok sama keluarga? Betul. Kan kita tidak boleh begitu. Kalau kita memberikan banyak kebaikan ya kan, walaupun sedikit-sedikit itu tentunya orang akan berbuat baik juga kepada kita gitu. Apalagi kita sudah di alam sana kan ya, kita ngajak ke semuanya, anak-anak muda, apalagi pejabat-pejabatnya ya kan, di Ciamis ini, ayo kita bareng-bareng kembalilah kepada Allah. Ar-ruju ilallah. Mungkin karena ini sudah Sya'ban kan. Betul. Kita kemarin doanya Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Moga-moga Sya'ban dan Ramadan ini akan membuat kita lebih semangat, lebih bergairah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya. Kalau dulu beliau ini ketika live pengajian di pondoknya, sering saya lihat dari kompren ya bersama itu kan, sama beliau itu. Jadi artinya ya alhamdulillah Vaha Channel sudah melahirkan berbagai channel-channel yang positif, apalagi punya beliau Asofa TV. Coba lihat di channel beliau Asofa TV. Baik Gus, terima kasih banyak. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Ya, ini sebuah kehormatan buat saya, terutama
pada kesempatan ini beliau sudah memberikan masukan yang luar biasa, sudah memberikan ilmu dan sangat luar biasa sekali, karena beliau itu syarat dengan berbagai pengalaman, ya ilmunya, pengalaman bidang pemerintahan, dan lain sebagainya. Karena beliau ini salah satu sekretaris pribadinya Bapak Wakil Presiden. Kala itu, ya. Beliaulah orangnya. Jadi alhamdulillah channel oleh beliau. Disambangi Pak. Tapi ini saya juga mohon maaf Gus, tidak bisa selayaknya saya menghormati seorang pimpinan saya ini, guru saya ini. Saya mohon maaf sekali. Top sekali. Mungkin nanti kita bisa diskusi terus menerus. Amin. Terima kasih. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Ini sangat asik sekali karena berhubung beliau harus memantau tamu-tamu beliau satu bis. Mungkin sudah terganggu waktunya oleh saya. Terima kasih banyak Gus. Dan semoga Pak Channel semakin jaya, begitu juga Asopa TV semakin jaya di udara dan selalu memberikan edukasi yang terbaik untuk umat di Nusantara. Sekali lagi yang bisa saya garis bawahi, apa yang disampaikan beliau, satu, kita jangan sampai lelah mencari ilmu, terus kemudian kita harus selalu memberikan kebaikan kepada manusia, kepada alam, dan kepada siapapun. Yang terakhir, yang paling ajib, yaitu libatkan Allah dalam berbagai hal, apapun yang kita lakukan. Seperti itu ya. Siap. Baik sahabat semuanya, terima kasih. Selalu benahi sholat kita dan selalu perbanyak sholawat, selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.